Nah, ini video khusus ku buat untuk kawan-kawan seperjuangan yang selama di Kamboja, ya, yang selama di Kamboja, khususnya yang berada di Phoi Phet, kawan-kawan seperjuangan, kawan-kawan yang, ya, bergelut dan bertarung bersama. Terjebak halusinasi bersama dan mengkonsumsi vitamin terbaik sepanjang masa. Ya, air kebahagiaan, bedak ajaib. Ya, vitamin yang nggak akan bisa kulupakan sewaktu di Phoi Phet, yang dimana di sini mungkin nggak akan kujumpai, nggak akan kita jumpai. Tapi sayangnya aku liburan sendiri, nggak sama kalian, karena aku udah sempat bilang juga bahwasanya ini ada masanya. Jadi kita harus coba bisa memprediksi ke depan itu gimana nantinya gitu. Karena mungkin di Kamboja udah lagi dibersihkan semua. Ya, sepengetahuanku sih lagi dibersihkan, dan ya gamenya udah habis ya masanya dan berganti ya. Iya. Dan ya mau nggak mau kalian harus siap dengan perubahan itu, karena ya yang kayak aku bilang tadi, permainannya udah habis masanya dan udah berganti mungkin. Ya jadi sayang aja kalau kalian nggak bisa memprediksi itu ataupun memperkirakan, melihat gambaran ke depan gimana gitu. Coba kalau kemarin kalian setidaknya bisa aja berpikir sedikit dan melihat sedikit ke atas gitu, apa sebenarnya yang terjadi gitu, melihat dari perspektif yang lain, misalnya gitu, gejolak ekonomi ataupun ya pengaruh geopolitik juga mungkin aku orang biasa yang nggak paham tentang itu, cuman setidaknya aku mau belajar gitu dan mencari tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang di kepala aku selama di sana gitu. Karena ada sedikit keanehan menurutku ketika aku hampir 5 tahun di sana. Aku ngerasa aku terjebak di dalam lingkaran setan dan aku berusaha untuk keluar dari situ. Sayangnya aku udah coba mengajak kawan-kawan, tapi ya mungkin kalian punya perspektif yang berbeda dari aku mungkin. Itu mungkin sebabnya. Dan coba kalian pelajari sedikit ataupun ya mungkin baca buku kali ya. Iya. Dan pada saat di sana aku pun nggak bisa kalau hanya sebatas mengandalkan gaji, nggak bisa. Habis. I got nothing. And mungkin karena ya aku sempat beli buku juga di sana. Aku coba tawarin ke kalian nggak mau baca, oke. Ya, kalian lebih asik terjebak di dalam halusinasi. Dunia ilusi tadi, dunia fantasi. Yang dimana kalian nggak tahu harus
keluar daripada itu, kalian masih memilih terjebak di dalam delusi kalian nggak sanggup melawan rasa sepi, kalian nggak bisa memahami psikologis kalian, apa yang sebenarnya kalian butuhkan, kenapa kalian masih terjebak di dalam dunia halusinasi tadi. Dan aku rasa sih ada formulanya kalau kalian mau sedikit saja berpikir gitu. Iya. Karena aku sempat bertanya-tanya, gak mungkin semua yang tersedia terpampang jelas di sana bukan tanpa sebab. Kalau ada orang-orang di atas sana yang sebenarnya tahu tentang perilaku kita sebagai manusia, yang dimana pada saat manusia ini bekerja, dia akan stres, dan itu sebabnya dia butuh hiburan gitu, ataupun dopamin, hormon kesenangan tadi. Dan itu sebabnya aku melihat di sana ada begitu banyak dopamin yang tersedia, tapi dan ya yang gak lain dan gak bukan dopamin instan kebanyakan. Mulai dari prostitusi, drugs, alkohol, dan ya specifically kasino ya mungkin ya. Ya, di tahun-tahun pertama mungkin aku masih nggak tahu apa-apa. Ya memang jujur nggak tahu apa-apa sih aku. Karena kalian nganggap mungkin aku orang yang paling bodoh ketika di sana. Ya memang aku orang paling bodoh sih. Tapi setidaknya aku mau bertanya gitu tentang fenomena sosial ataupun culture di sana gitu. Nah, singkat cerita, di tahun-tahun pertama gue di sana, aku ngerasa aku seperti dilemparkan di hutan belantara, yang dimana dulu masih belum banyak tempat hiburan, dan masih di Poipet itu kayak macam masih sebuah pedesaan mungkin ya, yang cukup gersang, yang dimana dulu ada, ya aku pada saat di sana pertama kali itu ya pasca COVID tahun 2021 akhir atau 2022 awal tuh seingat. Di situ aku kerja pertama kali di Paramax. Ya, aku ingat Paramax di salah satu rumah makan di situ. And anehnya dan lucunya, di sana belum semasif terakhir aku sebelum pulang dari sana gitu. Belum banyak pembangunan, tempat hiburan, dan lain macam sebagainya. Dan aku coba keluar untuk melihat lingkungan sekitar pertama kali aku datang sana. And ya, aku diajak teman pertama kali untuk masuk ke dalam klub yang kebetulan dekat border. Pertama kali itu namanya REC kalau nggak salah. Ya, REC. Sana aku pertama kali coba mengetahui dunia malam yang sama sekali aku nggak pernah masuki ketika aku di Indonesia mungkin. Di sana aku melihat ada banyak ya LC Thailand yang bekerja di sana, dan aku melihat ada kawan juga yang menjalin hubungan dengan LC itu. Ya, pertama-tama kali aku masuk ke klub, ya aku cuma ditawarin minum, ya minum alkohol. Ya, aku masih ingat nama minumannya. And seiring berjalannya waktu, kawan-kawan
yang bergelut ataupun sering masuk ke klub coba nawarin aku semacam vitamin ya. And iya, mereka nawarin, pertama aku nolak, dan pada saat aku diajak oleh atasan masuk ke dalam sebuah ruangan, aku kira itu tempat karaoke gitu. Iya, awalnya aku kira tempat karaoke gitu. Ya, aku masuk dan coba memesan minuman yang biasa aku minum kalau di klub diajak kan. And yang anehnya, tiba-tiba ada baris oun cantik dari Kamboja juga, dari Thailand juga gitu, baris tiba-tiba di depan gitu. Aku kira mereka ngapain gitu. Terus atasanku ngomong, pilih aja. Lah gue bingung lah kan, apa yang dipilih? Orang kita mau nyanyi kan. Udah pilih aja. Nah terus gue pilih lah, ada yang cantik kan. Nah di saat itulah juga aku kenal yang begituan kan. Terus gak lama datang hidangan yang lain. Atasanku ngomong, lu mau apa, kata dia. Gua lihat di situ ada semacam kayak bedak ajaib ya, kalau kami bilang di sana. And pertama kali aku coba itu ketika ditawarin sama atasan vitamin ikan namanya kalau nggak salah. Iya, aku ingat itu pertama kali aku coba itu gambarnya Hello Kitty kalau nggak salah. Wah, itu pertama kali aku nggak mau coba. Aku milih minum aja. Terus yang aku herankan ketika selesai udah milih LC atau perempuan yang berbaris di ruangan karaoke itu, atau bisa bilang KTV, dia coba tawarin atasan aku tadi coba bilang kan, cobain aja kata dia. Awalnya sih gua nolak gitu. And karena rasa curious tadi, mungkin rasa penasaran tadi, akhirnya gue coba vitamin ikan tadi, ya yang gambar Hello Kitty. Gue bagi dua pada saat itu sama LC yang nemenin gue nyanyi. Yang awalnya aku kira nyanyi. Nah, setelah gue makan bersama LC itu tadi, aku kira itu semacam kayak, ya mungkin, aku sih nggak tahu cara kerja yang pertama. And aku tanya sama atasanku tadi, gak ada rasa apa-apa, aku tanya. Gak bikin aku mabuk kayak alkohol, aku bilang. Terus aku minta satu lagi, aku bagi dua tuh pertama kali kan. Jadi totalnya aku satu-satu lah sama LC yang nemenin aku tuh. And tiba-tiba dimatikan lampu kan. Tiba-tiba ada musik diputar sama atasanku lah. Nah, di situ aku bingung tuh. Tiba-tiba kepalaku agak oyong gitu. Agak oyong, pandanganku kabur. Gak lama aku nggak sadarkan diri. Nggak sadarkan, terus di momen itu aku ngerasa kayak kepenatan yang kualami ketika kerja di sana kayak gone gitu, hilang gitu. Hilang, dan aku nggak tahu, tiba-tiba aku berkeringat gitu, bajuku basah, and padahal di ruangan itu ber-AC gitu, cukup dingin padahal, cukup dingin. Terus aku ngomong ke teman-teman atau atasanku yang di situ, ini
kok panas ya? Nah, gue heran tuh, pertama ditanggepin lah kan. Gak lama terus dibilang sama atasan, sama ya pekerjanya mungkin ya, abang-abang di sana lah. And masih panas juga gitu. Bajuku basah tuh, bercucuran. And tapi LC-nya enggak gitu, itu ngerannya gitu. Perempuan yang nemanin aku tuh enggak, aku masih ingat namanya, kalau nggak salah Nana ya dulu. Terus balik lagi kan, gue bilang lagi lah, panas sekali. Gak lama, atasanku ngerespon, dia marah, terus dia bilang, Ci, bay, lu pikir gue pekerjaannya, katanya. Lah kan gue nggak tahu gitu, maksud gue. Itulah pertama kali aku coba ngerasain vitamin itu. And seiring berjalan waktu ya, di tahun-tahun pertama, itu belum pure, masih berkecimpung atau bergelut di dunia itu ya. Tapi terus terang ada yang aneh ketika aku mencoba itu. Seiring berjalan waktu ya, aku jumpa kawan ataupun ya orang-orang yang seperti itu, berjalan lagi gitu. Berjalan ya kurang lebih selama setahun ya. Nah itu aku cuma konsumsi vitamin ikan itu. Ya, di situ kawan-kawanku bilang gitu, pada saat pertama kali aku coba itu, mereka bilang bahwasanya kalau kepala aku tuh kayak gasing katanya, pada saat pertama kali mencoba itu gitu di sana. And di saat itu aku ngerasa aku seperti flashback pada saat pertama kali coba itu, flashback ketika perempuan atau LC yang nemanin aku nyanyi, kiranya aku nyanyi di sebuah ruangan itu, rupanya bukan. Aku flashback kembali ke masa kecil gitu. Tiba-tiba aku nyandar di bahu atau pundak LC itu, dan dia ngelus-ngelus kepala aku gitu. Aku ngerasa seperti kayak anak kecil pada waktu itu. Dan anehnya, aku ngerasa pada saat itu ada rasa sayang yang gak berdasar timbul gitu. Nah itu yang buat aku penasaran atau bertanya-tanya gitu, kenapa itu bisa timbul. Oke, singkat cerita, dia ngasih kontak dan aku simpan kontaknya. And then ya, gua masih berlanjut berhubungan komunikasi. Gak lama ketika asal teman-teman gua ngajak ke klub, gua coba kontak dia gitu, dan gua ajak. Terus dia tiba-tiba minta vitamin yang berbeda ketika itu. Itu yang buat aku bertanya-tanya juga awalnya. Nah ini awalnya pertama kali aku kesana, masuk krek itu untuk bayar ataupun nemanin jasa temeninnya, itu masih dikenakan sekitar 1.000 baht kalau nggak salah. Ya mungkin kalau dirupiahin sekitar 500.000 lah. Ya, vitamin ikannya aku ingat tuh pertama kali aku beli ataupun dibelikan. Ya aku tanyakan sama kawan-kawan atau atasanku kemarin yang belikan itu. Aku bayar pas terakhir selesai itu 500 baht pertama kali. 500. Dan ini balik lagi ke cerita aku diajak teman lagi ke klub itu, dan aku ngundang atau ngajak LC ataupun teman yang nemenin aku
kiranya karaoke di sebuah ruangan itu, aku ajak dia lagi gitu. Nah kan aku bilang aku akan bayar, aku bayar 2.000 baht lah. Aku kasih lebih mungkin kan, asal kamu nemenin aku. Karena aku milih dia lagi karena aku teringat kembali ke masa kecil. Nah rupanya itu dia terjebak dalam ilusi aku sendiri. And dia datang. Nah anehnya dia minta sesuatu yang berbeda pada saat itu. Dia minta ya kayak semacam bedak ajaib lah mungkin dibilang ya. Bedak ajaib yang pada saat itu harganya 1.000 baht kalau nggak salah. Ya 1.000 baht. Ya itu katanya 1.000 baht kalau nggak salah. Nah dia datang, dia coba tawarin ke aku bilang aku nggak mau. Nah lanjut terus. Sampai aku ngerasa di titik, kok ada yang aneh gitu ya. And sialnya, aku sempat terbawa perasaan gitu. Terbawa perasaan, aku ngerasa kayak care nggak jelas gitu, peduli nggak jelas gitu. Padahal dia pun sebenarnya nggak peduli sama aku. Tapi mungkin karena pengaruh efek vitamin tadi ya. Nah ini setelah aku pelajarin ya, efek dari vitamin tadi yang aku konsumsi kan, yang pertama kali ditawarin ke kawanku. Aku tanyakan nih ke kawan-kawan kan, kok vitamin ikannya bisa menimbulkan rasa sayang nggak berdasar, gue bilang kan. Mereka ketawa katanya, wah nggak pemain kok. Iya, kalau aku pemain ya nggak mungkin ku tanya, aku bilang kan. Terus nggak lo tonce kata dia. Maksudnya nggak happy ending kata dia. Happy ending gimana? Gue bilang kan. Jadi lo selama ini ngajak-ngajak dia ataupun pergi bareng dia, nggak lo apa-apain. Dia pengen gimana? Gue bilang kan. Terus mereka bilang itu vitamin bisa bantu kayak nambah dorongan seksual kata dia. Oh, mungkin itu sebabnya ya. Ada semacam anomali atau keanehan yang kualami ketika pertama kali coba itu. Aku ngerasa ada rasa sayang yang gak berdasar. Ternyata untuk nambah hasrat birahi gitu kata kawan. Sekaligus untuk menambah durasi katanya kalau berhubungan seksual. Nah tapi ada keanehan di situ ketika aku coba memahami cara kerja vitamin itu dan aku coba pahami. Anehnya, aku tanya ke mereka, kalau itu untuk menambah durasi, gue bilang, ataupun membantu untuk meningkatkan gairah ataupun hasrat birahi untuk melakukan hubungan seksual biar supaya lama mungkin kata mereka. Tapi nggak didukung sama realitanya gitu. Maksudnya hasratku menggebu-gebu birahi, tapi kenyataannya gini dia, nggak gini dia. Paham? Nggak. Dia gini dia, nggak gini. Gitu. Kan maksudku gini loh. Selama sebelum aku coba vitamin itu gitu, kayak yang dibilang kawan-kawanku, harusnya kalau aku mungkin sedang dalam posisi prima ataupun sedang menggebu-gebu lah atau sedang birahi lah itu bilang,
Seharusnya kan didukung dengan kenyataannya gitu ya. Nah ini enggak. Terus aku tanya ke mereka gitu, kok gini ya, aku bilang. Terus kawan-kawanku bilang, lah memang kayak gitu cuk, kata mereka kan. Dan sama atasanku juga, lah memang kayak gitu kata dia. Cuman itu lama kata dia nanti. Jadi gak make sense rasaku gitu ketika nafsuku menggebu-gebu, tapi gak didukung sama kenyataannya gitu. Nah saat itulah aku ngerasa kayak semacam ada anomali gitu, ada keanehan gitu. Dan kurang ajarnya orang-orang atau kawan-kawanku yang aku kenal di sana, mereka bilang, kok coba pakai obat kuat aja lagi kata dia. Aku rasa mereka nggak ada otaknya juga gitu. Cobalah kalian bayangkan. Aku konsumsi vitamin itu pada saat pertama kali, jantungku berdebar kencang gitu. Aku bercucuran keringat gitu. Masa disuruh konsumsi obat kuat lagi gitu? Meledak jantungku gitu. Mati yang ada. Jadi kayaknya ini ada yang salah gitu. Terus, nah permasalahannya nih, hubungan aku sama LC itu masih berlanjut gitu. Bahkan sampai aku kerja dia chatting, kami tetap berkomunikasi. Nah belakangan aku sadar ada yang aneh ketika dia coba manfaatin aku gitu. Dia coba jual drama atau cerita bahwasanya dia belum makan, butuh uang sekolah untuk anaknya kata dia. Nah di situ aku mulai agak jaga jarak dan mulai berpikir, oh ini kayaknya ada yang salah nih. Ya ada yang salah. Nah aku coba cut off. Ya cut off. And ya mungkin kalau kalian pengen tahu atau ingin mendengarkan lebih panjang terkait perjalanan hampir selama 5 tahun di sana, aku bisa akan jelaskan secara detail. Dari pertama, bahkan sampai perang itu pecah antara Kamboja dan juga Thailand. Yang khususnya ya aku berada di Poi Phet pada saat itu. Mungkin kalian bisa coba bantu tanya-tanya di kolom komentar atau ya mungkin kalian ikutin aja nih konten ini. Aku akan cerita panjang lebar sembari aku berlibur di Bali. Oke?